akan menjelaskan tentang design pattern. Design pattern adalah solusi atau best practice umum untuk masalah yang sering terjadi dalam pengembangan software. Setiap framework dibangun dengan menggunakan konsep-konsep design pattern. Konsep ini semakin berkembang karena konsep Object Oriented Programming atau yang sering disingkat OOP, dan sekaligus OOP ini semakin berkembang karena adanya design pattern. Salah satu contoh design pattern adalah singleton. Singleton yaitu konsep yang membatasi instant class hanya satu, atau dengan kata lain tidak boleh ada dua objek untuk kelas tersebut. Gambaran mudahnya adalah silakan dibayangkan bahwa dalam sebuah rumah tangga, keluarga yang berperan sebagai suami hanya boleh satu orang. Ya, minimal sampai sini orang yang berperan sebagai suami ini meninggal dunia atau cerai, maka selama itu tidak boleh ada orang lain yang berhak menggantikannya sebagai suami. Nah, konsep penomoni ini disebut singleton. Karena menganut monogami, maka singleton juga disebut atau digolongkan sebagai anti-pattern. Mengapa disebut begitu? Karena bertentangan dengan konsep pattern secara umum, yang mana sebuah kelas dalam konsep OOP harus bisa di-instant sebanyak apapun. Namun, jangan salah paham karena anti-pattern ini juga merupakan satu jenis design pattern. Membingungkan kan? Ingat, makna dari design pattern di atas yaitu solusi. Sehingga, dengan kata lain, anti-pattern juga merupakan salah satu solusi untuk mengatasi suatu masalah dalam pengembangan software. Jika desain pattern merupakan solusi dalam mengatasi masalah, maka masalah apa yang diselesaikan dengan singleton ini? Baca. Oke, di sini saya akan membuat gambaran yang sederhana pada sebuah aplikasi. Programmer menginginkan bahwa user yang login pada satu session browser hanya boleh satu orang user saja. Dengan kata lain, seandainya user punya dua akun user, maka aplikasi tidak mengizinkan user untuk login menggunakan keduanya sekaligus. Misalnya, di tab 1 login sebagai akun A, sedangkan di tab 2 sebagai akun B. Untuk mengimplementasikan hal ini, maka kita bisa terapkan kode pada kelas user atau kelas yang menangani authentication, yaitu dengan mengecek apakah kelas user sudah di-instate atau di-create. Jika belum, maka di-create, dan jika sudah, maka instance tersebut tanpa create baru. Baiklah, contoh kelas pada PHP yang mengimplementasikan konsep ini kira-kira sebagai berikut. Kita bisa lihat pada fungsi getInstant ada pengecekan, ada nggak statis property instead di memori. Jika tidak ada, maka create baru. Jika ada, maka gunakan yang lama. Adapun fungsi dari construct diset sebagai protected adalah untuk mencegah create instance baru menggunakan operator neo. Demikian juga dengan clone. Intinya memastikan create instance baru menggunakan fungsi get instance. Implementasi singleton design pattern pada framework YII bisa kita jumpai pada kelas model user. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu konsep desain solid. Konsep desain solid ini dipopulerkan oleh Robert C. Martin, atau yang biasa dipanggil dengan nama Uncle Bob. Desain solid ini merupakan singkatan dari beberapa prinsip, yaitu 1. Single responsibility principle, yaitu satu kelas hanya boleh mengerjakan satu tujuan.
atau anti-multitasking club. Hindari menciptakan good class yang mampu mengerjakan banyak hal. Semua metode dan properti harus bekerja untuk mengerjakan tujuan yang sama. Contoh sebuah kelas yang melanggar prinsip ini yaitu sebagai berikut. Deklarasi kelas halaman ini seharusnya memiliki satu jenis tanggung jawab, yaitu untuk menyatakan tentang objek sebuah halaman buku. Sedangkan jika kita lihat metode save all sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab murni dari sebuah objek halaman, karena fungsi tersebut menyediakan fungsi untuk menyimpan sebuah string ke dalam sebuah file. Untuk itu, agar kelas halaman tersebut memenuhi prinsip single responsibility, maka sebaiknya dibuatkan sebuah kelas yang berfungsi untuk menyimpan sebuah string ke file. Yang kedua, open atau close prinsip. Prinsip ini memaksa kita untuk dapat merancang sebuah entitas, misalnya kelas yang dapat dimodifikasi perilakunya. Misalnya, apa yang dikerjakan oleh sebuah metode tanpa harus mempermaks short kodenya yang ditetapkan sebelumnya. Maksudnya adalah sebuah entitas sebaiknya bersifat terbuka untuk diperluas, sehingga sebuah perilaku dapat diubah dengan cara menambahkan kode program baru. Sedangkan untuk kode sumber yang sudah ada, sudah sedapat mungkin tertutup atau setidaknya jarang sekali untuk perlu memodifikasi source kode perilaku yang sudah ada. Contoh modifikasi kelas produk dan pembuatan kelas majalah, kelas tabloid, dan kelas buku. Dari kode program tersebut, satu hal yang perlu diperhatikan sebagai sebuah pelanggaran prinsip open close adalah metode hide diskon. Jika ternyata ada perubahan perilaku terhadap diskon terhadap tiap produk, maka yang perlu dilakukan adalah memodifikasi metode tersebut keseluruhan. Kemudian, hal lain yang dapat terjadi adalah jika terdapat tipe produk baru yang muncul, maka kode program harus dimodifikasi, enumerator tipe produk, dan juga perubahan pada metode hide diskon. Agar dapat mengikuti prinsip open close, maka kelas produk harus dimodifikasi, terutama metode hide diskon, dan sebaiknya membuang tipe enumeratornya agar dapat mengubah menjadi kelas produk yang dapat diperluas sesuai dengan tipe produknya. Maka kelas produk sebaiknya diubah menjadi kelas abstrak. Yang ketiga yaitu Liskov substitution principle. Dari kelima prinsip dalam Solid, ini merupakan prinsip yang paling kompleks dari prinsip-prinsip yang lainnya. Jika kelas A adalah subtipe dari kelas B, maka kita harus dapat mengamati B dengan A tanpa mengganggu perilaku program kita. Untuk memudah kita dapat melihat contoh struktur kelas berikut ini yang melanggar prinsip LSP atau Liskov substitution principle. Di sini dapat kita lihat struktur kelas kendaraan menjadi tidak transparan terhadap kelas sepeda, karena kelas sepeda tidak memiliki karakteristik pindah gigi. Dengan keadaan ini, ketika dipanggil daripada metode, tree method di JUnit class akan mengakibatkan kesalahan. Untuk mencegah hal ini, ada baiknya memang dibuatkan dua buah kelas kendaraan, yaitu yang memiliki karakteristik mesin dan non-mesin. 4. Interface segregation principle. Antarmuka yang lebih besar harus dipecah menjadi yang lebih kecil. Dengan melakukan itu, kita dapat memastikan bahwa kelas implementasi hanya perlu peduli tentang metode yang menarik bagi mereka. Contohnya, tentunya kita bisa langsung paham bahwa contoh yang salah di atas adalah contoh yang memaksa pengguna untuk mengimplementasikan semua metode, sementara yang benar tidak.
Misalnya, suatu saat pengguna hanya ingin mengimplementasikan fungsi untuk menangani ketika ada interaksi sentuhan. Yang kelima, dependency inversion. Prinsip dependence inversion mengacu pada decoupling modul perangkat lunak. Dengan cara ini, alih-alih modul tingkat tinggi tergantung pada modul tingkat rendah, keduanya akan bergantung pada abstraksi. Perhatikan kelas proyek bangunan yang ada pada contoh ini. Kita bisa melihat bahwa metode mulai proyek yang ada pada proyek bangunan memanggil metode kerja pada setiap kelas yang mengimplementasikan interface bekerja bangunan tanpa mengkhawatirkan bagaimana masing-masing pekerja melakukan pekerjaannya. Yang ditahu hanya pekerja bangunan pasti bisa bekerja.